Dia. Atas iman pegang firman, walau sahih tak ingat, pasti terima pahala. Ku pasti masuk mulia serta Tuhan selamanya. Di Yerusalem, di Yerusalem, genap saleh bersorak nyanyi puji nama Tuhan. Di Yerusalem baru. Meski kini ada derita, hati tetap gembira, karena kota lebih indah rasanya. Meski andai daulat jajah dunia, ku tetap setia, kota kudus rasanya. Ku pasti masuk mulia serta Tuhan selamanya. Di Yerusalem, di Yerusalem, genap saleh bersorak nyanyi puji nama Tuhan. Di Yerusalem baru. Meski jalan penuh liku, tangan kaki pun penat, ingat kota naga pulih pun tegak. Meski air mata mengalir, hatiku tak putus asa, kota kudus rasanya. Ku pasti masuk mulia serta Tuhan selamanya. Di Yerusalem, di Yerusalem, genap saleh bersorak nyanyi puji nama Tuhan. Di Yerusalem baru. Bukan tinju tempat kosong atau lari memutar, tapi seturutnya tuntun yang tepat. Lupa belakang, maju depan, menuju ke sasaran, dapat mahkota mulia. Kasih kurnia berlimpah membawaku nikmatinya. Di Yerusalem, di Yerusalem, genap saleh bersorak nyanyi puji nama Tuhan. Di Yerusalem baru. Belajar di dalam melayani. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Roma pasal 7 ayat 6 demikian. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum. Saudara-saudari kita yang belajar melayani Allah di dalam gereja, sepatutnya setia atas perkara-perkara administrasi gereja, sambil tetap memperhatikan pertumbuhan rohani kita. Kita harus melakukan setiap pekerjaan dengan baik, dengan tujuan agar bisa melayankan hal-hal rohani. Kalau kita hanya mempunyai aspek pekerjaan administrasi, tetapi kekurangan aspek rohani, itu menunjukkan kita sudah meninggalkan pokok utama pelayanan kepada Allah. Allah menaruh kewajiban rohani kepada kita. Kalau kita hanya memperhatikan aspek administrasinya dan lalai dalam aspek hayat, ini merupakan satu kerugian yang besar. Kalau dalam hayat kita kekurangan, maka pelayanan kita hanya merupakan suatu aktivitas rohani saja, jatuh ke dalam administrasi saja. Tetapi kalau kita mau belajar melayani Allah, kita harus belajar di aspek rohani. Kita melayani Allah tidak bisa hanya melakukan suatu pekerjaan, tetapi tidak belajar. Allah menghendaki kita belajar dan bertumbuh. Kita harus seminggu lewat seminggu makin bertumbuh besar. Sekali lewat sekali makin bertumbuh, makin maju. Kadangkala Allah membiarkan kita gagal,
supaya kita belajar. Saat kita merasa diri kita sukses, Allah akan memukul kesuksesan kita. Sebab itu, kita harus selalu mengingatkan diri sendiri. Jangan hanya memperhatikan pekerjaan administrasi saja. Jangan hanya melaksanakan pekerjaan, tetapi mengabaikan pelajaran rohaninya. Saudara-saudari, dalam perjanjian lama seorang imam harus pergi ke tempat kudus untuk melayani. Pertama-tama dia harus melewati mezbah. Di sana ia mempersembahkan korban penebusan dosa untuk dirinya. Maju lagi akan terlihat bejana pembasuhan. Di sana dengan air ia mencuci segala kenajisannya. Masuk lagi adalah tempat kudus. Segala benda dalam tempat kudus terbuat dari emas, terang benderang. Begitu dia mengulurkan tangan, menjamah sesuatu, akan terlihatlah bekas-bekas jamahannya. Kalau seseorang tidak masuk ke dalam tempat kudus untuk melayani, tidak perlu dikatakan. Tetapi begitu ia masuk ke tempat kudus untuk melayani, segera rupa asalnya akan ternyata. Di dalam tempat kudus, tidak seorang pun boleh menurut maksudnya sendiri melakukan sesuatu. Segala tingkah lakunya harus menurut perintah Allah. Sedikit pun tidak boleh menyimpang. Demikian juga kalau kita mau datang dan melayani Allah. Saudara-saudari, kita harus nampak bahwa kita perlu dicuci bersih oleh darah Tuhan, supaya dosa kita disingkirkan. Kita perlu dibasuh dengan air pembasuhan, supaya kenajisan kita tersingkirkan. Dan bahkan kita perlu menyingkirkan ego kita. Orang yang mempunyai perasaan demikian, barulah benar-benar orang yang melayani Allah. Kalau orang tidak mempunyai perasaan demikian, kalau bukan dirinya yang tidak benar, pasti apa yang dia lakukan bukan pekerjaan yang Allah kehendaki dia lakukan. Saudara-saudara, orang yang benar-benar melayani Tuhan, ketika ia menjamah pelayanan, di dalamnya pasti penuh dengan perasaan. Saudara-saudari, kalau hari ini Anda melakukan apa yang Allah kehendaki, Anda pasti merasakan, oh, hari ini masih ada hal-hal yang seharusnya saya lepas, tetapi belum saya lepas. Hari ini saya tetap membawa darah daging. Di dalam saya kurang taat kepada Allah. Dalam banyak hal, dengan saudara-saudari, saya masih tidak bisa serasi. Saat Anda menjenguk orang, dan ada orang berkata kepada Anda, aku tidak datang beribadah, karena temperamenku terlalu keras. Kalau setelah mendengar ini, Anda dengan cepat menyalahkan dan menegur dia, sedang Anda sendiri tidak merasakan bahwa temperamen Anda juga sangat keras. Itu menunjukkan bahwa pelayanan Anda tidaklah berbobot rohani. Saudara-saudari, jangan mengira bobot rohani itu merupakan suatu keramaian dan kegairahan yang di luar. Tidak. Kadar rohani adalah ketika kita melayani ada kekudusan yang tertampil. Terasa ada penyertaan Allah. Kalau kita tidak merasakan dosa, tidak merasakan najis, kotor, tidak merasakan unsur diri sendiri, alamiah, ini mungkin karena penyertaan Allah atas diri kita sangat sedikit sekali. Oh, dalam pelayanan kita kepada Allah, kita harus sekali demi sekali bersentuhan dengan barang-barang kudus itu. Saat kita sekali demi sekali bersentuhan dengan yang kudus di hadapan Allah, baru ada yang kita pelajari. Ada pertumbuhan, ada kemajuan, ada gunanya. Dan di atas diri kita, Allah baru mempunyai jalan. Saya ulangi, pelayanan kita tidak seharusnya hanya ada pekerjaan di luar, tetapi tidak ada bobot rohani. Semoga atas perkara ini, Allah membelas kasihani kita semua.
Ada 5 gerakan latihan sederhana yang dapat kamu lakukan di rumah untuk memperkuat kakimu sehingga mengurangi risiko tersandung dan terjatuh, khususnya untuk kamu yang lansia. Yang pertama, wall squat. Berdiri senderan di tembok, kemudian perlahan-lahan turunkan punggungnya, menyusuri tembok. Kalau belum kuat terendah, tidak apa-apa, atur sekuatnya. Coba tahan 20-30 detik, kemudian ulangin 2-3 sets. Kedua, sit to stand. Gunakan kursi dan dempetkan ke tembok agar aman. Lalu mulai duduk dan berdiri, tangan bisa di samping, bisa juga di depan. Ketiga, calf raise. Ini untuk melatih kekuatan betismu. Coba dulu 2 kaki, bisa sambil pegangan kursi atau tembok. Kemudian kalau sudah bisa, maka coba 1 kaki. Keempat, high knee. Latihan ini penting banget biar kamu tidak mudah tersandung. Pegangan tembok atau kursi kalau tidak seimbang. Coba angkat kaki pahamu setinggi yang kamu mampu. Lakukan silih berganti kanan dan kiri. Kelima, single leg stance. Nah, ini latihan untuk memperbaiki kemampuan keseimbanganmu. Coba latihan berdiri dekat tembok biar lebih aman. Nah, demikianlah 5 latihan sederhana yang dapat kamu lakukan sendiri di rumah setiap harinya. Yuk dicoba.